Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam a'adzani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang konsultasi Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dosen STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikuti Islam a'adzani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333, dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di Jember, Jawa Timur, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Gimana kabar antum dan teman-teman di sana? Alhamdulillah kami sehat Ustaz, insyaallah Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustaz. Sebagaimana biasanya kami minta nasihat pembuka di kesempatan kali ini Ustaz. Tafadhal mazkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia selama hidup di dunia ini pasti akan terjatuh dalam banyak dosa. Pasti akan terjatuh dalam banyak kesalahan. Sebagaimana itu fitrah manusia. Dan sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana ada sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia ketika melakukan dosa. Di antaranya adalah sunnah untuk sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atain
thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian dia memperbaiki wudunya. Maksudnya dia berwudu dengan cara yang sebaik mungkin. Kemudian dia berdiri untuk sholat 2 rakaat. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepadanya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Di dalam hadis ini jelas ada sunnah untuk sholat 2 rakaat setelah seseorang melakukan dosa. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita kalah dengan hawa nafsu kita, akhirnya kita melakukan suatu dosa, kemudian kita menyesal, maka segeralah untuk melakukan ibadah wudu. Perbaiki wudu kita, maksudnya wudulah dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk di antara sunnah yang juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman kita ini ketika melakukan suatu dosa adalah sunnah bersedekah. Sunnah untuk bersedekah setelah itu. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab ibn Malik. Sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini termasuk di antara 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk dan akhirnya dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai 50 hari. Dan di hari ke-50 turunlah ayat yang menunjukkan bahwa taubat mereka akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat sangat bergembira sekali dengan adanya kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa taubatnya 3 orang tersebut benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan sahabat Ka'ab ibn Malik ini. Beliau sangat senang sekali. Setelah itu, sahabat Ka'ab ibn Malik ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, sungguh termasuk bagian dari taubatku, dari dosaku tidak mengikuti perang Tabuk, adalah dengan aku merelakan semua hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Beliau mengatakan, "Amsik ba'da malik fahuwa khairun lak." Peganglah sebagian dari hartamu. Jangan kau sedekahkan semuanya, karena itu lebih baik untukmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan Ka'ab ibn Malik, sesungguhnya termasuk bagian dari taubatku dari perbuatan dosa yang besar itu, tidak mau mengikuti perang Tabuk setelah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan bersedekah, dengan menyedekahkan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak ingkari.
Tapi Rasulullah katakan, jangan sedekah semuanya, tapi ambil sebagian dari hartamu untuk kebutuhanmu, itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui apa yang dikatakan oleh sahabat Ka'ab ibn Malik ini, untuk bersedekah setelah melakukan suatu dosa. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lakukan sunnah ini di zaman kita ini. Apabila kita merasa melakukan dosa besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan juga amalan sedekah sebagai bagian dari bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan, wa yusannu tasadduq akiba kulli ma'siyah, dan disunnahkan untuk bersedekah di setiap waktu setelah melakukan kemaksiatan. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan karena kalah dengan hawa nafsu kita, kemudian setelah itu kita menyesali, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, kita juga disunahkan untuk bersedekah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pesan singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat pembuka di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan, Ustaz. Barakallahu fikum. Dan sudah ada penelpon masuk, kita angkat dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ummu Azizah di Lampung. Iya betul Pak. Ya, silakan Ummu. Ini Ustaz, Ana mau nanya ini. Ada seorang perempuan menikah, ya gadis lah, menikah, kedua itu ayahnya sudah meninggal, terus ada kakak kandungnya, ya satu kandung, satu ayah, satu ibu. Tapi ini Ustadz, masalahnya kakaknya tuh yang laki-laki itu dulu hamil duluan sebelum nikah. Jadi pertanyaan Ana, bisa nggak kakak laki-laki ini menjadi wali adik perempuan tadi gitu Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan anak Ustadz, mohon jawabannya. Syukran kasiron. Mohon maaf, selain kakak ada saudara laki-laki yang lain selain kakak yang disebutkan? Mungkin adiknya perempuan juga itu Ustadz. Taib, ada pamannya? Oh, kalau paman-pamannya kurang tahu ya. Masalahnya ini juga apa ya? Pertanyaan titipan gitu loh Ustadz ya. Ini pertanyaan titipan, suruh nanyain kayak gitu. Gimana solusinya? Itu Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Azizah di Lampung. Tafadhol Ustadz. Ya. Ini berkaitan dengan wali ya. Jadi seorang wanita ketika dia menikah, maka harus ada walinya. Berbeda dengan seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan, dia tidak butuh wali. Hal ini karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batil, tidak dianggap, tidak sah. Itulah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang kuat sekali, ditunjukkan oleh banyak dalil-dalil. Di antaranya dalil yang tadi yang sangat tegas, Rasulullah katakan itu batil. Makanya setiap perempuan yang menikah, walaupun dia sudah janda, walaupun sudah tua renta, dia tetap diwajibkan untuk menggunakan wali atau
memilih walinya. Taib, siapakah walinya? Walinya yang paling berhak adalah ayahnya. Apabila ayahnya tidak ada, maka dia bisa meminta kepada kakeknya. Kakeknya tidak ada, maka dia bisa meminta wali kepada pamannya. Kalau tidak ada, dia bisa menjadikan saudaranya sebagai walinya. Hanya saja tadi disebutkan bahwa saudaranya ini ternyata adalah anak hasil perzinaan antara ayah dan ibunya saat ini. Jadi ayah dan ibunya berzina dahulu sebelum menikah. Kemudian setelah itu melahirkan anak yang pertama. Ya. Jadi ayah ibunya berzina dahulu sebelum menikah. Kemudian setelah adanya perzinaan tersebut, mereka berdua melakukan pernikahan, ya. Mungkin sudah hamil dahulu. Ya. Kemudian setelah itu anak tersebut lahir. Anak ini berarti dari hasil perzinaan kedua orang tuanya. Karena ketika itu kedua orang tuanya belum menikah. Kemudian setelah itu lahirlah adiknya perempuan. Apakah kakak laki-laki ini dibolehkan untuk jadi wali nikahnya ketika misalnya tidak ada orang tuanya, tidak ada kakeknya, tidak ada pamannya? Jawabannya, menurut pendapat yang saya kuatkan, dan ini juga pendapat dari banyak ulama salaf, bahwa anak yang seperti ini dianggap sebagai anak yang syar'i, sehingga dia juga boleh untuk menjadi wali nikahnya. Dia juga boleh untuk menjadi wali nikahnya, karena dia dianggap sebagai anak yang syar'i dan bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Memang ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi ini pendapatnya sebagian ulama dan pendapatnya banyak ulama salaf. Bukan sebagian besar ulama salaf, tapi ada banyak ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat ini. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya. Sehingga menurut pendapat ini, ya, dan ini yang saya lihat lebih kuat, bahwa kakak laki-lakinya boleh dijadikan sebagai wali dalam pernikahannya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hamba Allah di Bogor ya Bapak ya? Betul. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Amin wa iyyakum. Pak Ustaz mau nanya berkenaan tentang hadis ini Pak Ustaz. Kalau kita sedekah terhadap keluarga itu lebih baik ketimbang kita sedekah ke jalan Allah dan yang lain-lain, lupa urutan hadisnya. Nah ini sarah penjelasan tentang hadis ini maksudnya gimana Pak Ustaz? Apa gini, apa maksudnya kalau kita mau bersedekah tahan dulu, mending kita sama keluarga aja, apa emang kalau emang udah dicukupin sama keluarga apa gimana gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz biar anak nggak salah langkah gitu Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksud dari hadis itu adalah bahwa seharusnya seorang kepala rumah tangga itu lebih memperhatikan keluarganya, lebih memperhatikan keluarganya daripada orang lain. Kenapa? Karena keluarganya itu tanggung jawab dia.
dia punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kalau dia berpikir bersedekah kepada orang lain karena sedekah itu lebih besar pahalanya, maka keluarganya juga berhak untuk disedekahi oleh dia. Maksudnya keluarganya juga berhak dinafkahi oleh dia. Jangan berpikir bahwa bersedekah kepada orang lain itu lebih besar pahalanya daripada menafkahi keluarganya, sehingga akhirnya keluarganya ditelantarkan dan dia berikan sedekah tersebut kepada orang lain. Jangan sampai ada pikiran seperti ini, karena infak kita kepada keluarga itu juga dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini lebih besar pahalanya karena itu kewajiban. Sedangkan sedekah kepada orang lain bukanlah kewajiban. Itu sesuatu yang disunnahkan. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang keluarga kita belum cukup, maka cukupi dulu kebutuhan mereka. Tidak usah berpikir untuk bersedekah kepada orang lain. Kalau kita memilih mana yang lebih afdal, kalau kita ingin mendapatkan amalan yang lebih afdal, perhatikan keluarga dahulu. Baru kemudian ketika keluarganya sudah tercukupi, ketika itulah kita berpikir untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Ini yang paling afdal, ya. Ini yang paling afdal. Bukan berarti semua uang kita sedekahkan untuk keluarga kita, padahal keluarga kita juga sudah lebih-lebih. Tidak seperti itu, ya. Ketika keluarga sudah tercukupi, kemudian ada orang lain yang sangat membutuhkan, ada masjid yang sangat membutuhkan, lembaga pendidikan sangat membutuhkan misalnya, maka ketika itulah kita berikan kelebihan harta kita itu, ya. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah kita dahulukan keluarga dalam mencukupi kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka sudah tercukupi, maka silahkan kita bersedekah untuk yang lain. Dan besarnya pahala sedekah ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, ya. Misalnya kebutuhan orang terhadap sedekah yang kita berikan. Semakin seseorang membutuhkan sedekah kita, maka semakin besar pahala sedekah kita. Ini juga dipengaruhi oleh besarnya manfaat dari sedekah kita. Semakin besar manfaat sedekah kita untuk Islam dan kaum muslimin, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari sedekah kita. Kemudian sisi keikhlasan juga mempengaruhi besarnya sedekah kita. Semakin besar keikhlasan kita dalam bersedekah, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan, ya. Dan ada pengaruh-pengaruh yang lainnya, namun itu yang saya sebutkan bisa menjadi contoh, ya, bahwa tidak semua sedekah kepada keluarga itu lebih afdal. Dalam keadaan-keadaan tertentu bersedekah kepada yang lain juga, ya, bisa lebih afdal daripada bersedekah kepada keluarga, yaitu ketika keluarganya sudah cukup. Kewajiban dia untuk keluarganya, kewajiban dia, ya, yang harus dia lakukan untuk keluarganya sudah mencukupi. Kemudian di sisi lain ada orang yang sangat membutuhkan sedekah dia, maka ketika keadaannya seperti ini, bersedekah untuk orang yang sangat membutuhkan tersebut lebih afdal daripada bersedekah kepada keluarga yang sudah dia lakukan, ya. Begitu pula ketika ada misalnya pembangunan masjid yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan keluarganya sudah tercukupi kebutuhannya, maka ketika itu bersedekah untuk pembangunan masjid bisa lebih afdal daripada bersedekah untuk keluarganya. Kenapa? Karena besarnya manfaat masjid tersebut untuk Islam dan kaum muslimin. Di sisi lain dia sudah bersedekah untuk keluarganya, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ini kita angkat kembali pertanyaan via telepon, sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak Hamdani di Lampung. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ustadz, mau tanya nih Ustadz. Ada kita punya sejumlah dana. Tapi kita taruh di rumah kan kurang aman pertama. Yang kedua, ya terlalu tepatnya nggak ada. Lalu kita titipkan di bank itu, kalau ada bagi hasilnya itu bagaimana baiknya Ustadz? Baik. Ya, cukup Bapak pertanyaannya. Ya, Bapak Hamdani, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Iya, ya. Ya. Perlu diulang Ustadz? Sudah jelas. Ya. Sudah jelas Bapak. Terima kasih, cukup Bapak. Gini Pak, kita ada punya sejumlah uang. Jadi kalau kita titipkan di bank, apa salah nggak kita itu? Bagi hasilnya itu sebaiknya kita apakan Pak Ustadz? Itu yang mau tanya Ustadz. Ya, baik. Cukup Bapak Hamdani. Ya, baik, cukup Bapak Hamdani ya. Mohon ditunggu jawabannya. Jazakallah khair sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, Ustaz. Ya, cukup Pak. Ya, apabila kita merasa tidak aman menyimpan uang kita di rumah, dan akhirnya kita sangat perlu untuk menyimpannya di bank, maka kita berkewajiban untuk memilih bank yang syariah. Kita berkewajiban untuk memilih bank yang sesuai dengan syariah. Ini yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita memilih bank yang konven. Kalau di sana masih ada pilihan untuk menyimpan di bank yang mereka menamakan ya sesuai dengan syariah, walaupun mungkin tidak sesuai dengan syariah 100%. Tapi bank-bank syariah tersebut memang didirikan untuk mengakomodir nilai-nilai syariah Islam. Maka kita berkewajiban untuk mendukung tujuan baik ini. Dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, bank-bank syariah tersebut semakin memperbaiki keadaannya. Taib, kenapa kita wajib untuk memilih bank syariah? Karena kalau kita menyimpan uang yang seperti ini di bank konven, minimal ada sisi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Minimal ada sisi bantu-membantu dalam dosa dan kezaliman. Karena bank-bank tersebut memang didirikan untuk hal-hal yang berbau riba, walaupun di sana ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak berbau riba, tapi mayoritas kegiatannya berbau riba. Maka kita tidak boleh mendukung mereka. Kita harus mendukung bank-bank yang syariah. Kemudian kalau misalnya tidak ada pilihan bank syariah, misalnya di tempat yang atau di daerah yang terpencil, tidak ada kantor bank syariah di situ. Untuk ke bank syariah sangat berat. Maka kita boleh memilih bank konven karena kebutuhan kita yang sangat mendesak ini. Tapi dengan syarat menghilangkan bunganya. Ajukan kepada bank permintaan untuk menghilangkan bunga. Karena bunga tersebut adalah riba. Bunga tersebut adalah riba. Ketika kita menitipkan uang kita kepada bank, sebenarnya kita adalah orang yang memberikan piutang kepada bank. Dan bank dari piutang kita ini memberikan kepada kita imbalan. Dan itu riba. Dan ini dosa besar. Banyak sekali ancamannya di dalam Al-Quran. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, nantinya di hari kiamat mereka tidak akan mampu berdiri
kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ya, sempoyongan berdirinya. Di dalam hadis disebutkan seperti orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kaum mukminin, kalau kita tidak meninggalkan riba, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa ancamannya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Jangan sampai kalian memakan riba yang keadaannya berlipat ganda bunganya. Setelah itu Allah katakan, takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan riba ini dosa besar, diancam dengan ancaman neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Ajukan kepada bank klausul, ya. Ajukan kepada bank permintaan untuk menghapuskan klausul bunganya agar kita tidak terhindar dengan riba. Walaupun di sana tetap ada sisi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Ada sisi bantu-membantu dalam dosa dan kezaliman. Tapi hal ini menjadi ringan ketika tidak ada pilihan lain. Mungkin ada keadaan sudah berusaha untuk menghilangkan bunganya, tapi ternyata bank tidak menerima. Dan kita sangat butuh untuk menaruh uang kita di bank tersebut. Maka apabila keadaannya seperti ini, maka kita wajib untuk menyisihkan bunga-bunga tersebut. Dan kita bersihkan tabungan kita dari bunga itu. Kita bisa sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, misalnya bunganya ada bunganya 100.000. Kita wajib untuk membebaskan diri kita dari uang tersebut. Kita berikan kepada fakir miskin misalnya. Atau kita berikan kepada sebuah lembaga agar lembaga tersebut menyalurkannya untuk fasilitas umum. Atau kita sendiri yang menyalurkannya untuk fasilitas umum, memperbaiki jalan, memperbaiki penerangan jalan, membuat taman-taman untuk desa, ya, membuat lapangan olahraga untuk masyarakat di lingkungan kita. Fasilitas-fasilitas umum ya bisa kita bangun, bisa kita perbaiki dengan uang riba tersebut. Dan jangan dikira bahwa ketika seseorang mengeluarkan uang tersebut untuk fakir miskin itu menjadi sedekah. Tidak, ya. Ini bukan sedekah, ini adalah usaha seseorang untuk membebaskan dirinya dari harta riba. Itu tidak bernilai sedekah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali dari amalan yang baik. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang seperti ini dia mendapatkan pahala bukan dari sedekahnya, tapi dia mendapatkan pahala dari usaha dia membebaskan dirinya dari uang riba tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan dari website, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kebijakan fenomenal YouTube saat ini terkait penyisipan berbagai iklan syarat maksiat pada setiap video yang akan ditonton karena user belum berlangganan premium bulanan dengan tarif yang sudah ditentukan.
Lalu bagaimana sikap seorang muslim yang belajar agama daring melalui portal media tersebut? Apakah sebaiknya berlangganan ataukah tidak ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang ya disayangkan ada kebijakan seperti ini. Sangat disayangkan ada kebijakan yang seperti ini, adanya pemaksaan dari pihak YouTube untuk iklan-iklan yang tentunya tidak selamat dari musik, tidak selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebijakan ini baru-baru saja. Dan ini menunjukkan ya pentingnya kaum muslimin untuk membuat kanal seperti YouTube yang benar-benar bisa bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kaum muslimin punya media yang seperti YouTube, agar kaum muslimin bisa mengakomodir keinginan mereka. Dan jumlah kaum muslimin di dunia ini ya bukan jumlah yang sedikit. 1 miliar lebih kaum muslimin. Tentunya ini pasar yang sangat besar. Makanya bagi kaum muslimin yang bisa dan punya kemampuan untuk membuat kanal seperti YouTube ya, maka sangat dianjurkan untuk membuat agar bisa menyelamatkan kaum muslimin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, ketika sudah ada kebijakan seperti itu, apakah orang yang nonton YouTube untuk kebaikan diwajibkan untuk berlangganan agar bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya wallahu ta'ala alam, tidak sampai pada derajat wajib. Tidak sampai pada derajat wajib. Dan sangat dianjurkan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan tersebut dengan berlangganan. Dan di situ ada nilai pahala apabila niatnya adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak katakan wajib? Karena ini sangat memberatkan. Kalau dikatakan wajib, maka ini sangat memberatkan kaum muslimin. Di sisi lain, walaupun seseorang telah membayar atau berlangganan YouTube yang premium, tetap saja di sana ada celah melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap saja di sana ada celah melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya di sisi YouTube ada video-video lain yang di video-video tersebut bisa jadi ada aurat yang terbuka walaupun tidak ada iklannya. Untuk menghindari yang seperti ini susah banget ya. Sehingga kalau seseorang membayar YouTube premium pun dia masih belum bisa benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kenyataan. Makanya untuk mewajibkan hal tersebut ini sesuatu yang sangat sulit. Yang pertama, karena itu memberatkan kaum muslimin ya, sebulannya berapa? Atau misalnya tahunan, setahun berapa? Tidak semua kaum muslimin bisa membayar uang tersebut. Kemudian setelah membayar pun masih ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kemungkinannya kita lihat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau demikian berarti harusnya YouTube itu dilarang, Ustadz. Tidak boleh kita melihat YouTube karena sulitnya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya
Tidak demikian. Kenapa? Karena syariat itu melihat mana yang dominan dari perbuatan manusia. Kalau yang dominan adalah kebaikannya, maka hukum dikaitkan dengan kebaikan itu. Kalau yang dominan adalah keburukannya, maka hukum dikaitkan dengan keburukan itu. Orang yang ketika lihat YouTube, tujuannya adalah hal-hal yang dibolehkan, dan itu yang dominan pada diri dia. Ketika dia melihat kebaikan, maka yang dominan yang dia lihat adalah kebaikan, maka hukumnya dibolehkan, walaupun ada keburukan-keburukan yang tidak dia inginkan. Karena hukum itu dikaitkan kepada sesuatu yang dominan. Al-hukmu lil ghalib. Hukum itu dikaitkan atau hukum itu dimiliki oleh sesuatu yang dominan. Selingan-selingan itu bukan sesuatu yang dominan. Namun orang yang lihat YouTube, dia punya kewajiban untuk menghindarkan dirinya sebisa mungkin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikhwati Islam, a'adzani ya Allah wa iyyakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, kita coba angkat pertanyaan via telepon. Sudah masuk? Assalamualaikum. Oh, nah, terputus Ustadz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Yusuf di Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Bagaimana menyampaikan ungkapan rasa duka terhadap orang non-muslim? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik. Ya, ini dinamika kehidupan kita di tempat yang berbaur ya, antara orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang yang beragama selain Islam. Di dalam Islam, kita dilarang untuk mendoakan rahmat, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau kebaikan-kebaikan lain yang berkaitan dengan akhirat. Tidak boleh, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Dan tujuan utama Allah menciptakan mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ternyata tujuan utama ini tidak mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan pesan tersebut kepada mereka. Dan mereka tahu pesan-pesan itu. Tapi mereka tidak mau menjalankannya. Padahal itulah keinginan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka di bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka sekali kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikan mereka di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini menjadi masalah ketika kita berada di tengah-tengah atau berada di daerah yang bercampur baur antara kaum muslimin dan yang lainnya. Atau misalnya kita punya teman dekat atau teman sejawat atau teman kantor, teman bekerja, ada relasi yang non-muslim. Bagaimana kita mengucapkan bela sungkawa kepada mereka apabila kehilangan
salah satu dari kerabatnya atau salah satu dari orang yang dicintainya yang kafir yang mati. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih bisa mengucapkan bela sungkawa tersebut kepada mereka dengan mengatakan, misalnya ya, saya ikut berduka cita atas kematian si fulan. Atas kematian si fulan. Setelah itu jangan doakan si fulan ini yang mati, karena ketika kita mendoakannya, ya pastinya akan mendoakan dengan doa yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dia. Dan pasti akan, ya tidak mungkin kita mendoakan keburukan di depan dia. Kita pasti akan memilih doa-doa baik. Dan itu berkaitan dengan akhirat dia. Makanya tidak boleh, tidak usah kita mendoakan orang yang mati tersebut. Tapi doakan orang yang hidup ini. Doakan orang yang hidup ini. Misalnya doa, ya mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi tetap ucapkan ungkapan bela sungkawa, tapi hindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Hindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, yaitu mendoakan orang kafir dengan doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan akhirat, ya. Bisa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ampunan, bisa masuk surga, ya, bisa diringankan azabnya. Ini semuanya tidak boleh, karena itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan akhirat, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Yusuf di Karanganyar, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz, dari Novan di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum memakan daging marmut untuk keperluan pengobatan penyakit liver? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Taib. Yang saya ketahui ya, tidak ada sesuatu yang menjadikan marmut itu diharamkan. Tidak ada sesuatu yang menjadikan hewan marmut itu haram untuk dimakan. Karena dia hewan yang makanannya makanan rumput, ya, herbivore. Kemudian cakar yang dia miliki bukan cakar yang digunakan untuk berburu, sehingga tidak menjadi masalah, ya. Sebagaimana ayam punya cakar tidak? Ayam punya cakar, tapi apakah cakarnya dipakai untuk berburu? Jawabannya tidak. Makanya ayamnya boleh dimakan. Cakar yang ada di hewan marmut juga demikian, ya. Dia memang punya cakar, tapi tidak digunakan untuk berburu. Dia juga bukan binatang buas, sehingga pada asalnya semua hewan itu dihalalkan, dan marmut masuk ke kaidah ini. Pada asalnya semua hewan itu dihalalkan, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman hewan marmut, ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga boleh, walaupun tujuannya adalah untuk menikmati lezatnya daging tersebut. Misalnya ada orang, dia senangnya daging marmut, tidak ada tujuan untuk pengobatan sama sekali, tetap dibolehkan, karena memang pada asalnya dibolehkan. Apalagi kalau ada tujuan untuk pengobatan. Dan masalah pengobatan ini harus dikembalikan kepada ahli kesehatan, ya. Kalau misalnya secara ilmu kesehatan memang daging marmut itu bisa bermanfaat untuk keadaan-keadaan khusus, maka boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada relasi antara daging marmut, makan daging marmut dengan kesehatan yang dia inginkan, maka ini jatuhnya kepada perbuatan yang salah, ya. Harus diluruskan.
harus diluruskan, harus disampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara makan daging hewan marmut dengan tujuan yang engkau inginkan. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hal tersebut. Dan perbuatan yang seperti ini harus dijelaskan, ya, harus dihentikan, karena itu perbuatan yang salah. Tidak masuk dalam kemaksiatan, tidak masuk dalam perbuatan bid'ah, tidak, ya. Tapi harus diluruskan karena ini sesuatu yang salah. Harus dijelaskan dan dibenarkan agar kesalahan tersebut bisa ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ini kita coba angkat pertanyaan via telepon, sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Rusdi di Jambi, Bapak. Ya, yang kami mau tanyakan ada dua hal, Ustaz. Yang pertama kami bertanya tentang masalah. Halo Ustaz. Iya. Silakan Pak Rusdi. Yang pertama yang kami tanyakan. Silakan Bapak. Kita tidak sembahyang Jumat, Pak. Apakah bisa diganti dengan salat zuhur? Pertama saya. Kita tidak sembahyang. Suaranya nggak jelas di tempat saya. Mohon Mbak, saya diulang Bapak Rusdi pertanyaannya tentang sholat Jumat ya? Ya. Nah, silakan. Satu. Yang pertama tuh Pak ya. Yang pertama kita tidak sholat Jumat, apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Nah. Dan seterusnya kita mengeluarkan zakat. Nah, silakan. Kita tidak mengeluarkan zakat. Saya mampu yang tidak boleh terima zakat dari saya tersebut, apakah zakat harta itu? Zakat harta yang tidak boleh terima. Pertanyaannya jelas di sini. Pak Rusdi. Pak Rusdi, mohon maaf, bisa diulang pertanyaan yang kedua Bapak? Mohon maaf. Yang kedua. Nah. Yang kedua, kita mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, nah. Yang tidak boleh terima dari kita. Mohon maaf, suaranya terputus Bapak. Tidak Tidak terdengar jelas. 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 Nah, silakan diulang Bapak. Maaf. Pindah posisi Pak. Ya, ini. Nah, mungkin bisa pindah posisi Bapak Rusdi. Silakan. Ini Ustaz. Ya, silakan pertanyaan kedua Bapak. Masih belum terdengar jelas, mohon maaf Bapak Rusdi. Mungkin bisa ditutup dulu, nanti bisa ditelepon kembali. Mohon maaf. Ini Ustaz. Halo. Iya, silakan. Ya, nah Bapak, mohon maaf di sini kami tidak terdengar jelas Bapak pertanyaan keduanya. Mungkin nanti bisa ditutup, nanti ditelepon kembali nanti insya Allah. Ya Pak, ya terima kasih ya. Iya baik, terima kasih Bapak Rusdi sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama tadi tentang sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, Ustaz. Iya, apabila seseorang meninggalkan sholat Jum'ah, maka dia diwajibkan untuk menggantinya dengan sholat duhur. Ya, seperti misalnya ada orang sakit, dia di hari Jumat sakit, maka dia tidak punya kewajiban untuk pergi sholat Jum'ah. Ketika dia tidak sholat Jum'ah, maka dia diwajibkan untuk sholat duhur. Begitu pula dengan seorang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Dia tidak diwajibkan ketika sedang safar untuk berhenti mencari sholat Jum'ah. Dia dibolehkan untuk meneruskan perjalanannya. Mungkin dia ingin mengakhirkan sholat duhurnya di hari Jumat tersebut di waktu asar, ingin menjamaknya misalnya, maka dibolehkan bagi dia untuk menjamaknya dengan sholat asar, sehingga yang dia lakukan adalah sholat duhur 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat asar 4 rakaat. Ya, intinya apabila ada seseorang meninggalkan sholat Jum'ah, maka
dia diwajibkan untuk menggantinya dengan sholat duhur. Ya, wallahu taala alam. Namun Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita angkat pertanyaan kembali dari Bapak Rusdi yang tadi, Ustaz. Kita coba. Ya, saya tunggu. Nah, assalamualaikum Bapak Rusdi, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya tanyakan Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat harta. Zakat harta tersebut yang tidak boleh terima dari zakat saya itu siapa-siapa saja. Apakah orang tua? Ya, cukup pertanyaan Bapak. Ya. Pak Rusdi. Ya, mungkin terputus Ustaz. Taib. Ya, intinya apakah orang tua dibolehkan untuk menerima zakat anaknya ataukah tidak? Ya, atau siapa saja yang tidak boleh menerima zakat dari seseorang. Para ulama mengatakan bahwa orang yang menjadi tanggung jawab seseorang tidak boleh menerima zakat dia. Seperti misalnya anak. Apabila orang tua punya anak, maka orang tua tersebut punya kewajiban untuk menghidupi anaknya. Tidak boleh dia menggunakan uang zakatnya untuk menghidupi anaknya atau diberikan kepada anaknya, karena anak itu tanggung jawab dia. Begitu pula misalnya ada seorang yang punya istri, kemudian dia ingin berzakat kepada istrinya, tidak boleh. Kenapa? Karena istri itu sudah tanggung jawab dia. Tidak boleh dia menggunakan zakatnya untuk istrinya. Apabila anak punya kewajiban untuk menghidupi orang tuanya, maka dia tidak boleh berzakat untuk orang tuanya. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu tidak bisa digabungkan dengan kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Untuk menafkahi orang tua itu kewajiban, untuk berzakat itu kewajiban lain. Maka di sini ya tidak boleh dia menggabungkannya menjadi satu. Itulah yang banyak disampaikan oleh para ulama. Bagaimana? Taib. Intinya bahwa ketika seseorang itu menjadi tanggung jawab kita kehidupannya, maka dia tidak boleh menerima zakat dari kita, ya. Dan perinciannya sebenarnya masih lebih banyak ya, namun karena waktu, mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Bapak. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, masyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Rusdi yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz, dan juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan waktunya, Ustaz, di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, dan juga kru di sana. Amin. Iya. Ikuti Islam, a'adzani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini